Sudah, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum seluruh yang hadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya diperkenankan untuk sharing kali ini. Saya Siti Chandra dari Rumah Sakit Persahabatan. Dengan izin dari Bapak Direktur Utama kami, saya diminta untuk memberikan sharing seperti yang sudah diminta oleh Ibu Bupati tentang judul webinar kesehatan kali ini dari tim penggerak PKK Kabupaten Wonogiri hari Kamis 12 Agustus 2021 yang berjudul Merdeka dari Paranoid COVID. Ini kurikulum vitae saya sebetulnya singkat saja. Saya memang lahir di Wonogiri, dari TK sampai dengan SMP, saya SMP 1 Wonogiri, kemudian meneruskan di Solo, di SMA 1 Solo sampai yang tadi dibacakan oleh Ibu moderator. Saya saat ini sebagai ketua KSM atau kelompok staf medis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Persahabatan, saya ketua komite medik dan juga dokter pendidik klinis. Saya juga konsultan untuk rehabilitasi kardiorespirasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Saya ulas dari judulnya, Merdeka dari Paranoid COVID. Hari ini bulan Agustus kita masuk ke bulannya Dirgahayu NKRI, di mana merdeka itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas. Sedangkan paranoid itu dari kata paranoia itu dikatakan sebagai takut. Sedangkan COVID-19 karena ini adalah suatu new emerging disease, artinya penyakit yang baru, dia belum masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dilihat dari panduan pencegahan dan pengendalian corona virus dari Kementerian Kesehatan, ini adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh coronavirus yang kemudian menyebabkan beberapa gejala yang terkait dengan saluran pernafasan dan lain-lain. Di situ dijelaskan apa itu corona yang akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. COVID-19. Mulai dari akhir tahun 2019 kita mendengarkan ini corona virus infectious disease. Jadi penyakit akibat virus corona yang munculnya tahun 2019. Penyakit ini mengenai reseptor ACE2. Nanti akan saya bahas berikutnya. Tapi lingkaran ini mengatakan bahwa apa saja sih tempat dia masuk gitu. Jadi si virus ini yang sangat kecil ukurannya 0,1 mikron ini masuk dihirup oleh kita. Masuk lewat saluran pernafasan dari hidung, dari mulut, tapi juga bisa melalui kontak dari mata. Dari droplet. Droplet itu apa? Tetesan liur yang sangat kecil, dikatakannya mini droplet. Kalau liur besar langsung jatuh ke tanah, tapi kalau kecil dia ikut dulu ke udara. Jadinya dia bisa ngikutin udara dan bisa dihirup oleh sekeliling orang tersebut yang mengeluarkan droplet atau liur yang ada coronanya. Si corona ini nggak bisa hidup sendiri, dia harus numpang ke manusia, makanya dia numpang orang-orang. Orang-orang itu jadi reservoir, pembawanya. Mungkin ingat kalau sebelumnya ada flu burung, burung yang ditumpangi, burung bisa dibasmi. Tapi kalau manusia tidak mungkin, makanya manusia yang membawa corona harus dikenali supaya tidak menyebar ke yang lain, diberhentikan di dia saja. Karena ini dikatakan sebagai kontak droplet airborne atau aerosol generating procedure. Artinya si liur kecil-kecil itu dibawa udara dan terhirup. Bisa menempel, kemudian kalau kena tangan atau apa yang kemudian kita ucek-ucek ke hidung atau mulut, dia bisa masuk ke badan kita atau badan manusia lainnya. Dampaknya ketiga saluran tadi yang saya katakan. Saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran pembuluh darah. Kenapa 3 saluran utama ini? Terminalnya SARS-CoV-2 atau terminalnya si coronavirus ada di sana paling banyak. Saluran pernafasan paling banyak. Jadi generasi pertama di awal tahun 2020 yang dikenai adalah saluran pernafasan pertama. Kemudian saluran pencernaan. Makanya menimbulkan kalau yang pernafasan sesak, pencernaan menimbulkan diare, keluhan di perut dan lain-lain. Saluran pembuluh darah, darahnya jadi kental, ada keluhan terkait dengan semua itu. Apa yang terjadi? Yang warna biru itu corona. Yang ada di gambar saya itu skema. Skema ini saya ambil dari salah satu jurnal, dikatakan bahwa corona ini masuk, dia duluin masuk ke reseptor terminal, kemudian dia ambil alih dan dia babat. Terminalnya hancur. Suatu ketika nanti selesai COVID-nya,
masalah bekas kebakaran hutannya itu atau badainya itu masih tersisa beberapa. Itu yang harus dicegah dari awal. Ini COVID-19. Makhluk yang sangat kecil itu kalau terhirup, masuk dia ke dalam paru-paru. Tipe yang pertama yang masuk ke dalam paru-paru, dia akan mengganggu sistem di paru-paru. Dia akan membuat penyerapan oksigen terganggu di paru-paru, sehingga oksigen turun. Kalau dia mengganggu di saluran cerna, penyerapan nutrisi terganggu, semua akan konslet di saluran cerna. Kalau di pembuluh darah, terjadi pengentalan darah dan lain-lain terkait dengan konsletnya terminal dari reseptor corona tadi. Ini timeline itu artinya perjalanan dari si corona. Dari mulai masuk ke badan, dia masuk ke badan kita, dia nunggu, sampai kitanya lemah, dia akan serang. Jadi kayak maling ngumpet di badan. Setelah dikatakan positif PCR, artinya swabnya ketangkep positif atau antigennya ketangkep positif, ada makhluk ini masuk ke dalam hidung kita atau ke dalam mulut kita. Apabila dia menimbulkan gejala, maka proses di dalam badan terjadi peperangan dimulai. Peperangan itu menyebabkan konsletnya sistem badan. Sistem tubuh yang tadinya anteng, aman, dia ganggu. Baik sistem pernafasan, baik sistem pencernaan, ataupun sistem pembuluh darah. Setelah itu selesai, akan ada pos akut masa selesai. Mungkin sudah negatif dari COVID, tapi bekasnya masih ada. Itu yang kita sering sebut sebagai post-COVID atau long COVID, dan itu bisa bertahan sampai dengan 1 tahun. Pandemi sudah berjalan sekitar 1,5 tahun, dan masalah post-COVID itu masih ada. Pasca COVID atau long COVID. Orang sudah sembuh dari COVID, tidak ada bekas-bekas COVID sama sekali, PCR-nya negatif, swabnya negatif, tapi mudah lelah. Separuh dari pasien kami di Rumah Sakit Persahabatan mudah lelah. Itu keluhannya. Karena parunya terdampak, karena susah ngambil oksigennya. Bekas dari kemarin peradangan kemarin jadi fibrotik atau jaringan parut, bekas luka kering kan jadi jaringan parut. Dan banyak konslet-konslet lainnya terkait dengan kurangnya oksigen dari masalah tempat penyerapannya. Ini skema untuk melihat pasca COVID apa aja yang bisa terganggu. Banyak. Paling banyak gampang lelah. Bisa nggak ganggu otak? Bisa. Oksigen ke otak kurang, otak itu peka sama oksigen. Akibatnya konsentrasi terganggu. Brain fog. Kayak gampang bengong. Kok sekarang gampang ini ya, blank ya, mau ngomong apa kok lupa ya, dulu nggak begini, dulu orangnya cerewet kok sekarang banyak dia mungkin dia harus menutur, menata kalimatnya gitu karena gampang lupa, memori span-nya jadi memori mengingatnya itu jadi pendek. Ada yang masih ada dok batuknya kering sih dok, ya itu batuk yang bersisa. Jadi ada kayak oh kok aku jadi kayak orang bengek habis COVID ya gitu. Jadi ada peradangan ringan gitu. Jadi kalau hutan habis kebakaran sekamnya masih ada. Itu bekasnya itu harus diatasi oleh kontrol dengan tenaga kesehatan untuk melihat itu. Bahaya tidak, tapi mengganggu iya. Mengganggu di aktivitas sehari-hari. Beberapa gejala banyak itu. Bahkan ada yang kebotakan, ada yang botak. Ada yang gangguan kulit, ada. Ada yang sakit kepala, ada. Apabila kekentalan darahnya tetap tinggi, bisa sakit kepala. Jadi banyak yang harus setelah COVID, kalau ada beberapa gejala yang tadinya nggak ada, terus jadi ada, tolong diperhatikan, lapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dicari. Apakah ini terkait atau tidak, supaya tidak tambah ke depannya jadi tambah konslet. Gitu. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Ketua 1, bahwa kita harus tenang, ingat kita punya iman, supaya kita aman dan imun kita jalan. Dengan semua protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dikerjakan. Apalagi yang dimonitor gejala klinis. Karena 3 sistem besar tadi yang terkena. Jadi otomatis yang terkait sama pernafasan ada enggak? Yang terkait dengan pencernaan ada tidak? Pencernaan itu mulai dari mual, enek, enggak enak, perut begah, diare gitu. Susah ke belakang itu bagian dari variasi keluhan akibat terminal di saluran pencernaan kena. Apa yang harus diperiksa? Otomatis ke fasilitas kesehatan supaya dilihat laboratoriumnya, swabnya bagaimana, ronsennya seperti apa. Nggak usah takut, jangan takut di COVID kan. Ini sama aja kok sama diagnosis panas apa enggak kayak gitu. Supaya kita tahu mau diapakan.
Kalau tidak ada pemeriksaan, tidak akan tahu. Gitu. Lebih baik kita tahu dari awal, diatasi dari awal, jadi tidak fatal. Kami selalu merasa, apalagi kami yang ada di zona merah betul-betul setiap hari, buat kami ini arisan kok, namanya pandemi itu bisa semuanya kena. Jadi nggak apa-apa, reguler pemeriksaan kami setiap 2 minggu kami dilakukan swab. Nggak ada yang lari karena kami tahu kami untuk keselamatan kami sendiri, keselamatan keluarga kami, dan keselamatan lingkungan kerja kami. Saling menjaga. Aku mau meyakinkan aku aman bagimu dan kamu aman bagiku. Itu tagline kami di persahabatan. Karena kalau kami aman, orang lain aman, kita juga tenang. Waspadai titik lengah. Kita orang yang sangat interaksi sosialnya sangat baik. Orang di daerah Asia, itu termasuk di Indonesia, budayanya tuh guyup. Guyup, rukun, gotong royong itu sehingga agak susah kalau disuruh sendiri-sendiri. Masih alhamdulillah di saat pandemi begini sudah ada gadget, sudah ada media sosial media sehingga kita bisa sharing. Salah satunya dengan Zoom yang diadakan webinar oleh penggerak PKK Kabupaten Wonogiri. Bayangkan kalau dulu yang belum ada apa-apa, stresnya lebih tinggi. Kayak kita masih bisa kontak dengan yang lain dengan media-media ini. Acara gathering itu emang paling titik lengah. Makan bersama, kemudian foto. Mau foto, buka dulu maskernya. Sebentar aja kok. Ya kalau kebetulan nggak ada SARS-CoV-2 lewat. Kalau kebetulan ada yang lewat, kemudian terhirup, daya tahannya sedang drop, bisa terpapar? Bisa. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, nggak apa-apa. Tapi bisa membawa untuk orang lain? Bisa. Jadi yang penting kita yakinkan kita aman, udara yang kita hirup aman. Semua acara gathering, baik reuni, rapat, makan bersama, pemakaman, olahraga bersama-sama, acara-acara pernikahan itu kemungkinan menjadi suatu paparan satu sama lain. Sehingga tadi yang Ibu sudah katakan, perlunya jarak, perlunya protokol kesehatan untuk mewaspadai titik lemah ini. Kapan dikatakan pasien COVID? Kalau diperiksa swab atau antigennya positif atau punya riwayat kontak. Riwayat kontak dengan pasien COVID atau tersangka COVID. Sekarang tidak semua bisa di swab PCR atau antigen misalnya. Lihat aja gejalanya. Apakah gejala seperti flu biasa? Iya, mayoritas seperti flu biasa. Lebih baik kita hati-hati daripada kita anggap flu biasa, nggak taunya semuanya jadi meriang. Lebih baik yang lagi sakit mengistirahatkan diri supaya tidak menambah paparan, yang lainnya juga menjaga jarak dan tetap protokol kesehatan. Karena keluhannya bisa bermacam-macam. Belum tentu ada demam, tapi bisa juga demam sedikit atau cuma gembreges ya jadi meriang sedikit. Batuk bisa, tapi tidak khas sekarang. Kelelahan, tahu-tahu kok capek terus ya, tahu-tahu kok ngantuk terus ya, itu bisa terjadi. Nyeri kepala terbanyak yang kami jumpai saat ini nyeri kepala. Nyeri kepala dan nyeri otot tuh banyak sekali saat ini. Sampai kayak orang encok habis COVID-nya. Nyeri tenggorokan sudah jarang sekarang. Pilek-pilek juga sudah agak jarang. Tapi hilang penciuman mulai, hilang rasa mulai. Mual diare dominan saat ini. Kemudian ini penurunan kesadaran tuh kalau udah otak terganggu lama yang kita kenal sebagai happy hipoksia. Tubuh tidak mengenali kalau dia kekurangan oksigen. Sehingga jalan santai dengan bensin yang sedikit. Suatu ketika otak kekurangan oksigen, kolaps. Otak akan pingsan. Kayak kita upacara kelamaan, padahal nggak biasa upacara, pasti sinkup, pingsan, gelap. Karena oksigennya kurang. Apa yang harus dilindungi? Karena tadi saya sudah katakan, masuknya dari breathing zone, otomatis mata, hidung, mulut, mata karena kontaknya daerahnya yang terdekat dan ada S2 reseptor, masuk di situ dilindungi pakai kacamata atau pakai face shield, boleh. Hidung dan mulut pakai masker. Jadi yang di lockdown duluan itu hidung dan mulutnya. Karena itu yang memasukkan ke dalam badan kita. Seperti tadi sudah dikatakan, penggunaan masker ganda, penggunaan protokol 3M, 5M dia katakan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir terbaik karena dia coronanya pecah dengan deterjen dan dengan sabun. Jadi kalau cuci tangan dengan sabun, kita bunuh dia sebelum dia masuk ke badan kita dan sebelum dia nempel ke orang lain. Kurangi mobilitas ya supaya tidak terjadi pertukaran virus antar orang. Batasi, kita takar diri, kalau lagi nggak fit, jangan terlalu banyak aktivitas keluar rumah. Kenapa saya taruh gambar rumah panggung di tengah hutan?
Kenapa di hutan dibuat rumah panggung? Karena banyak binatang buas. Panggung itu tinggi, jaga jarak distancing dari tanah. Sama dengan kita, distancing dari orang lain. Siapa tahu ada binatang buas di dalam orang tersebut. Artinya orang itu mungkin membawa corona. Belum tentu di badannya, belum tentu dia sakit. Nempel di rambutnya, bisa. Nempel di bajunya, bisa. Dia kibas, pas lagi ikut udara ke arah kita, kita hirup. Makanya jarakkan. Distancing, jaga jarak. Sama dengan kita di tengah hutan, rumahnya distancing dari tanah supaya binatang buas nggak nanjak, nggak naik ke atas. Pagar dan pintunya ditutup supaya nggak masuk ke dalam rumah dengan masker analognya. Jadi inti dari distancing dan lockdownnya itu. Kita juga begitu, supaya yang masuk ke badan kita habis dulu dari luar. Sedikit yang ke dalam akan dihabisi oleh sistem pertahanan kita. Tipsnya untuk aman bagaimana untuk melihat kondisi diri, kondisi keluarga di saat pandemi seperti ini. Pantau aja kondisi. Ada gejala-gejala yang di luar biasanya tidak. Kadar oksigennya gimana? Kalau punya pengukuran oksigen boleh, namanya saturasi oksigen. Tapi kalau nggak punya dok, ada nanti teknik menghitung namanya breath count test, saya ajarkan di belakang. Kalau ada pemeriksaan laboratorium, ronsen boleh untuk dipantau bila ada gejala sesuai dengan arahan fasilitas kesehatan terdekat. Karena jangan mendiagnosis diri sendiri. Kita ada lebih baik ada tenaga medis, fasilitas medis yang objektif, betul-betul melihat Bapak Ibu sekalian bagaimana kondisi yang terbaik saat ini. Kalau kita menilai diri sendiri sering subjektif, jadi tidak objektif. Latihan selama saat gitu ya, saat dikatakan kena COVID atau setelah COVID atau saat nggak apa-apa, karena kan pandemi kita nggak tahu. Jadi optimalisasi oksigen untuk dengan cara latihan pernafasan. Kebetulan bidang saya karena saya konsultan rehabilitasi kardiorespirasi, salah satu yang kami support dari rehab untuk tim pelaksanaan COVID di Rumah Sakit Persahabatan adalah tata laksana untuk oksigenasi. Jadi bagaimana optimalkan tidak hanya menggunakan oksigen ditaruh di hidung untuk dihirup, tapi bagaimana tubuh tuh bisa ambil oksigennya. Jadi latihan pernafasan itu untuk ngembangin paru-parunya supaya bisa ngambil oksigen sebanyak-banyaknya dan membuang zat lemas sebanyak-banyaknya. Posisikan tubuh untuk memperbaiki penyerapan oksigen. Salah satunya adalah tengkurap atau miring secara bergantian. Sebagai catatan yang tadi sudah diinfokan oleh Ibu Moderator, sekarang banyak sekali hoax mungkin. Jadi dikatakan hoax medicine. Waspadai itu. Saring dulu sebelum sharing, tabayun dulu, ditanyakan ke fasilitas kesehatan terdekat, ditanyakan ke yang sohih dasar keilmuannya, karena kami medis, kami tahu tentang hal yang medis. Kalau selain medis saya tidak tahu, karena kami mempunyai keilmuan berdasarkan bukti di jurnal ilmiah tentang hal ini. Tolong dikonfirmasikan demi keamanan sebelum kita melakukan sharing, saring terlebih dahulu. Selanjutnya yang ingin saya bagikan adalah bagaimana kita merawat kesehatan respirasi, paru-paru dan semua yang melingkupi paru-paru. Dari kita sebelum sakit sampai saat apabila mungkin ada kerabat, saudara atau siapa yang menderita COVID dan setelahnya. Karena PR-nya belum selesai. Harus dihimbau jangan sampai terpapar ulang. Karena apa? Ya protokol kesehatan diketatkan kembali. Biasanya kita lengah. COVID ini tekun, COVID ini istiqomah. Kita aja yang cepet capek, kita cepat bosan. Padahal COVID-nya nggak pernah bosan. Ini pernafasan yang berulang kali saya katakan. Yang seperti parasut itu namanya diafragma, ada di kanan atas. Otot ini bergerak seperti vacuum cleaner. Pada waktu dia turun ke bawah, paru-paru ngembang. Waktu dia naik ke atas, paru-paru kempes. Jadi dia seperti vacuum cleaner, nyedot udara, keluarin lagi udara. Nyedot lagi udara, keluarin lagi udara. Itu berlaku dari mulai kita keluar dari perut ibu, pertama kali dada dikompresi, ditekan jalan lahir, kemudian menghirup, sampai kemudian nafas kita diambil oleh penciptanya. Otot-otot yang ada di dalam rongga dada ini yang akan menggerakkan pergerakan nafas mengiringi gerak dari diafragma. Diafragma ini otot nafas utama yang paling besar. Diafragma selain dipakai untuk nafas, dia dipakai untuk megangin pinggang. Jadi
Kalau yang pernafasan terganggu bukan hanya karena COVID, mungkin karena kegemukan atau mungkin karena asma, pinggangnya sering sakit, pasti nempelnya sama, diafragma nempel di bagian tulang belakang yang namanya tulang pinggang atau tulang lumbar. Jadi kalau ada yang ada HNP, ada yang pernah mungkin ada ketarik, jepitan dan lain-lain, bisa terganggu diafragmanya, bisa, tempat nempelnya sama. Nafasnya bisa jadi berat, bisa. Bukan karena COVID, karena tempat nempel diafragmanya terganggu. Ini postur. Postur penting. Kenapa? Orang yang badannya tegap, gerak nafasnya jadi ringan. Karena paru-parunya nggak ketekuk. Bayangkan yang bungkuk, paru-parunya ketekuk, diafragmanya ketekuk. Otomatis tidak bisa menghirup dengan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, kalibrasi postur atau dilurusin lagi rantai-rantai itu yang dari ujung kepala sampai kaki, lebih akan menjadikan hasil untuk pernafasannya lebih baik dan badannya pun lebih nyaman. Nanti di belakang ada saya tunjukkan cara kalibrasi postur. Ini otot-otot tadi, jadi jangan heran kalau otot lehernya kaku, kok nafasnya pendek. Karena dia capek sudah nahan kepala, kepalanya texting terus lihat HP, nunduk. Berat untuk tarik nafas ke atas. Itu jadi harus dilemaskan kembali. Ada latihan untuk thoracal mobility untuk melemasin otot leher supaya nafasnya lebih baik. Otot yang lain juga, otot yang nempel di iga ini yang membuat rongga dada kita itu bisa mekar dan bisa ngempes. Kalau nggak itu terganggu, ada kekakuan di daerah yang nempel di situ baik depan maupun belakang, pasti akan terganggu pernafasan. Bisa diistirahatin? Bisa, nanti ada teknik untuk istirahatkan. Ini teknik istirahatnya. Sering kalau di mungkin jual di pertokoan gitu ya, ada troli, kita gelendot ke troli, enak kan anak otot dadanya istirahat. Dia nggak usah nopang badan, jadi untuk nafas saja. Makanya orang senangnya bersandar, entah ke depan, entah ke belakang. Sandaran itu menyebabkan nafasnya jadi gampang. Ini beberapa teknik yang harus dikerjakan kalau mendadak kita lemes, sesek. Kalau nggak ada kursi, kalau nggak ada tempat sandaran, nyandar ke tembok aja. Leaning backward, jadi nempel aja ke tembok nyandar. Kalau nggak tahan nempel, duduk aja di lantai. Yang penting kita harus istirahat dan tidak melawan gravitasi terlalu banyak. Ini monitoring untuk respirasi, jadi monitoring untuk pernafasan. Kami biasa yang pakai finger pulse yang dijepit di tangan itu untuk tahu berapa sih oksigenku. Kayaknya waktu selama pandemi ini alat ini agak tren, jadi banyak yang sudah mulai mengenali, bisa dibeli di manapun, di toko kesehatan atau di toko online juga ada. Dilihat oksigennya berapa, nadiku berapa gitu. Itu yang untuk mengetahui. Kalau ini skala yang di sebelahnya ini skalanya 1 sampai 10. 10 itu sesak sekali. 1 itu santai kayak saya sekarang mungkin santai gitu. Nah, makin merah makin berat. Itu bisa juga dikomunikasikan ke pasien fungsinya atau untuk ke kita sendiri atau untuk ke keluarga untuk tahu pagi, siang, sore itu yang paling berat tuh di mana sih. Kalau dia bilang aku pagi 1, kalau siang aku 4, tapi kalau sore kok 8. Itu kita menandakan kalau sore lebih berat daripada siang. Bisa kelelahan dalam seharian. Ini hitung nafas yang tadi saya infokan. Kalau nggak punya saturasi oksigen, saya harus bagaimana? Hitung nafas atau breath count test itu caranya dalam satu siklus nafas, tarik nafas 1 kali, kemudian menghitung dengan suara keras terus-menerus deret angka. Jadi tarik nafas, kemudian langsung bicara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Habis nafasnya, stop. Diharapkan dia bisa menghitung di atas 20 atau di atas 30. Itu artinya oksigen dia cukup untuk aktivitas sehari-hari dan di atas angka 94 atau di atas angka 97%. Jadi aman. Dia nggak mungkin geliyeng, pingsan, gelap gitu di saat lagi beraktivitas berjalan atau bergerak di dalam rumah ataupun di luar rumah. Jadi bisa dikerjakan, bisa, ukur sendiri bisa. Tapi kalau tidak sampai angka 10, hati-hati. Jangan merasa jumawa, aku nggak apa-apa, aku rapopo kok, aku iso sendiri kok. Ngitung nggak sampai 10. Hati-hati, nanti bensinnya tekor, gelundung karena pingsan. Gelap karena otak kurang suplai oksigen. Jadi pentingnya untuk kita, terutama habis buang air besar mungkin, atau habis jalan agak jauh, atau naik turun tangga, kadang-kadang drop. Tidak hanya karena COVID sih, ini untuk kondisi semua yang terkait dengan endurance respirasi. Bagi
Yang sering olahraga pernafasan, sering berenang, pasti kuat pernafasannya. Tapi pandemi ini kan membuat orang tidak berenang, olahraganya pun terbatas. Bisa turun kemampuan? Bisa. Jadi diukur saja. Ini edukasi terkait COVID-19, kami dari Rumah Sakit Persahabatan membuat beberapa edukasi ada di portal YouTube kami, bisa monggo dilihat. Saya juga punya digital library dengan nama saya, monggo kalau mau melihat tentang edukasi COVID-19. Di Rumah Sakit Wisma Atlet juga ada khusus untuk YouTube untuk edukasi, nah disebut RSDCWA Academy. Ini RSDCWA adalah Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Jadi ini silahkan monggo kalau nanti ada yang luang ingin melihat, ada edukasi dalam awam ataupun untuk medis. Ini tadi yang saya katakan, bagaimana caranya nambah oksigen, salah satunya adalah tengkurap. Atau mungkin skening proning, lung recruitment prone, sama suruh mengkurap. Mengkurapnya gimana sih? Tidak asal tengkurap ya, karena tengkurapnya itu pinggulnya harus didongkrak. Bantal kalau dilihat itu kalau yang sendiri bisa mengerjakan, saya suruh bantalnya taruh dulu di pinggul, baru dia kemudian miring, terus tengkurap di atas bantal. Atau bantalnya dipasang dulu di samping badannya, kemudian dia tengkurap naik ke atas bantalnya. Bantalnya persis di pinggul. Kenapa? Tadi saya infokan kalau diafragma itu nempelnya di tulang pinggang. Jadi kalau dia didorong, disokong, dia nggak berat kerjanya. Aksesnya didongkrak gitu, jadi dia ringan untuk nafas. Nggak sesek dok dadanya, coba deh. Kalau ditaruh di pinggul, enak. Tapi syaratnya lehernya nggak boleh kaku. Kalau lehernya kaku, cenderung nunduk, kasih bantal kecil dulu di leher dan kepalanya miring ke kanan atau miring ke kiri. Cari yang nyaman. Karena kalau nggak nyaman, nafas nggak akan enak. Ini posisi berbalik perlahan untuk yang sadar tadi yang saya infokan. Ini untuk pasien kami juga kerjakan. Apalagi yang nggak sadar di ICU kami kerjakan. Dengan mechanical ventilator oksigenasinya jadi bagus sekali. Ini latihan tarik nafas bertahap. Salah satu latihan yang paling gampang dikerjakan. Kalau suruh tarik nafas panjang, beberapa tarik nafas panjang itu menyebabkan balon udara yang di paru-paru yang namanya alveol itu keregang dengan cepat. Saat keregang dengan cepat memicu refleks batuk. Jadi beberapa yang punya batuk alergi, belum tentu COVID. Batuk alergi dan lain-lain. Jadi kalau ada orang batuk jangan langsung dituduh COVID. Mungkin dia alergi. Banyak hal yang menyebabkan alergi dan alergi itu keturunan tidak bisa dihindari. Ada pemicunya, bisa juga tanpa pemicu karena terkait dengan stresor psikis gitu. Jadi pada waktu ditarik nafas besar, batuknya batuknya kayak tembakan, kayak batuk pertusis. Untuk menghindari itu dan agar balon udara di paru-paru ngembangnya itu pelan-pelan, di stretching, dimulurinya pelan-pelan. Tarik nafasnya pelan. Jadi bertahap, tarik nafasnya kerasa penuh, tahan, buang. Rasa penuh, tahan, buang. Itu yang harus diinfokan. Tarik nafas bertahap. Karena kita kenal sebagai breath stack exercise atau nafasnya dipampetin dikit-dikit kayak kita pompa. Pompa kan sedikit, sedikit, sedikit sampai balonnya kembang, kemudian dibuang. Kenapa harus ditahan? Perputaran CO2 sama O2 itu butuh 1/25 detik. Kalau kita tahan lebih lama, pertukarannya akan lebih banyak gitu. Jadi lebih seger badannya. Tergantung setiap orang. Ada yang baru udah nggak apa-apa. Tiap orang berbeda. Itu cara kita untuk melarin paru-paru. Tapi kalau dia makin, dok sekarang saya sudah bisa 3 kali, kemarin cuma sekali, berarti tambah melar. Itu yang kita lihat, menilai diri sendiri. Ini salah satu poster di Wisma Atlet, bagaimana tengkurap. Tengkurap itu tidak harus tengkurap yang tadi, kalau memang nggak nyaman, bagi mungkin ibu-ibu yang hamil atau yang perutnya besar. Kami suka katakan mungkin bapak hamil gitu kan, itu susah untuk tengkurap, miring. Miringnya seperti pakai guling. Jadi harus posisi yang nyaman. Boleh ada bantal, boleh pakai guling, nggak apa-apa. Posisi tengkurap terbaik adalah posisi tidurnya anak-anak. Anak-anak tuh tidur fitrahnya pasti nyungsep, nungging, dan itu sampai besok pagi. Tahan. Paru-parunya mengembang dengan sangat baik. Nggak ada yang ngajarin dia. Otomatis secara alamiah nalurnya dia begitu. Di dalam perut ibu pun begitu. Bayi itu akan sujud. Bayi itu akan mengkerung punggungnya di atas. Untuk bisa mekar dengan baik, oksigen juga perbaikan untuk pertumbuhan dia.
Ini program telerehab dari kami yang tadi saya katakan, saya sharing untuk yang bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kalibrasi postur itu kayak apa sih? Latihan nafasnya seperti apa sih? Nanti saya bahas berikutnya. Ini kalibrasi postur. Paling gampang, cari tembok. Kemudian berdiri, bersandar pada tembok. Usahakan kepala, pundak, pantat, dan tumitnya nyandar. Tapi kalau sulit, jangan dipaksakan, berarti di situ ada masalah. Bagi yang lututnya bermasalah, tumitnya pasti tidak akan nempel di tembok. Nggak masalah, jangan dipaksakan. Tapi usahakan kepala, pundak, pantat nempel. Karena itu tempat paru-paru berada. Makin dekat ke tembok, kontrol posturnya makin bagus. Berarti dia susah jatuh. Otot diafragmanya berfungsi dengan baik. Ini namanya kalibrasi. Jadi kalau gitar disetem supaya tegak kayak gini loh posisi yang benar tuh. Gitu. Karena kita tidak diajari tegak seperti seorang militer yang untuk harus tegak terus. Caranya adalah kalibrasi, cari tembok untuk bersandar. Yang kedua ini latihan pernafasan yang kami kerjakan secara umum untuk semua. Nomor 1, mobilisasi duduk. Ini duduknya menuju duduk seperti orang hamil mau bangun. Jadi jangan langsung. Kenapa? Supaya tulang belakangnya nggak muter, jadi pinggangnya nggak terlalu ketarik, nggak salah urat, jadi nafasnya pun ringan. Kemudian gerak bahu, bahunya diputer, dilemaskan untuk supaya otot-ototnya bisa ngembang lebih baik dan paru-parunya pun mekar. Mobilisasi dinding dada dengan gerakan kedua tangan, latihan tarik nafas dalam kalau bisa, kalau tidak bisa breathtaking tadi, tarik nafas bertahap. Kalau ada batuk, batukkan dengan cara yang hemat energinya. Gitu. Ada yang namanya batuk efektif. Jadi kayak kita bikin embun di kaca. Itu pita suaranya terbuka. Jadi nya itu kalau memang ada dahak dia akan naik. Kalau nggak ada dahak berarti cuma gatel iritasi. Itu kalau dibatukkan kayak senapan, gitu, nggak berhenti. Dapatnya cuma apa? Capek aja. Nggak ada dahak keluar. Oksigen bisa turun? Bisa. Ini dari persahabatan kami juga mengeluarkan latihan yang terbaru untuk pernafasan anak, juga untuk lansia. Jadi kalau anak-anak kan harus sambil bermain. Biasanya kita tetap gimana sih, mau dia mau ngulet, mau apa, yang penting dia rentangkan tangannya supaya otomatis nafasnya dia akan nafas sendiri. Anak-anak lebih mudah untuk adaptasi karena anak-anak cenderungnya cuek karena dia santai. Dia ada di dunianya untuk memang bermain. Kalau ada bola bisa dia suruh telungkup di atas bola, itu juga prone dalam arti lain. Kalau untuk bobok suruh naik ke guling aja, pasti dia akan tidur sendiri. Latihan yang terakhir itu latihan niup sama latihan menghirup. Jadi yang latihan menghirup ini saya minta untuk mengambil bubble dipindahkan gitu. Kalau meniup biasa dia mau tiup kapal-kapalan, mau tiup tisu boleh dikerjakan. Anak-anak biasanya masih lebih elastis, rongga udaranya itu gampang melar. Kalau ini lansia, bagi yang usia-usia senior yang 17 plus, jadi mungkin bisa dilihat 3 posisi yang perlu diperhatikan, tidur, duduk, dan berdiri. Kemudian latihannya harus memperhatikan keseimbangan. Karena ini ada latihan, kenapa saya suruh bersandar ke tembok, sekalian kalibrasi postur, sekalian latihan keseimbangan. Yang digerakkan bisa tangan, yang atau bisa kaki, bergantian. Karena diafragma ada di tengah-tengah sumbu badan. Dia itu kuncinya tubuh manusia. Penguncinya itu ada di pusat di diafragma. Kalau diafragma lemah, hancur atas, hancur bawah. Ini hierarki kontrol yang kayak katakan tadi juga sudah diulas oleh Ibu moderator, oleh Ibu Ketua Penggerak PKK, itu Ketua 1, dikatakan bagaimana kita harus menjaga protokol kesehatan. Ini di kami dikatakan sebagai hierarki of control. Jadi kalau ada virusnya bisa ditangkap, kita tangkap. Tapi kan kita nggak bisa. Kita mau tuker, misalnya cabai ditukar sama tomat, tapi kan nggak bisa. Yang kita bisa adalah yang di bawah, jadi itu dikotakin engineering control. Artinya kalau ada virusnya itu kayak sirup udara kita tuh anggap aja air gitu, udara yang kental oleh virus. Supaya virusnya dikit yang kita hirup, kami melakukan dilusi udara. Jadi kami encerkan dengan cara memasukkan eksos dari atas udara bersih, kemudian disedot dari bawah dikeluarkan karena droplet ada di bawah. Jadi di persahabatan di tempat kami eksos itu ada di lantai untuk dibuang ke bawah. Itu artinya udara dibuat mengalir. Kalau di rumah bagaimana? Pastikan udaranya bergerak di dalam rumah. Ada aliran udara. Ngecek aliran udara gimana?
Paling gampang dengan korek api. Nyalakan korek api atau lilin, lihat udaranya kemana. Aliran udara itu pastikan ada. Kalau lilinnya diam di tengah, berarti udara di rumah itu tidak bergerak. Kalau ada satu corona masuk, dia bisa mengontaminasi. Jangan takut, buat aja, buka jendela, buka pintu, tapi dicek aliran udaranya kemana. Posisi kita berdiri harus di hulu dari aliran udara, jadi harus di tempat muasal asalnya. Karena apa? Corona ngikutin aliran udara. Kalau aliran udaranya ke kanan, kita di kiri. Gitu. Jadi jangan ngikutin aliran udaranya. Dekontaminasi itu artinya dicuci. Jadi kita tetap harus sering administratif kontrol, itu budayanya kita. Yang tadi dikatakan jaga jarak, pakai protokol kesehatan, semua permukaan dicuci. Matinya pakai deterjen, pakai sabun, kok cuci saja. Ini saya kerjakan, saya semprotkan, tidak langsung saya sembur-semburkan ke materi, tapi saya semprotkan ke microfiber, baru saya lap. Kenapa? Kalau saya semprotnya ke meja, saya semprotkannya ke tempat yang keras, itu menyebabkan corona yang SARS-CoV-2 yang sudah nempel di situ jadi terbang kembali. Jadi ibaratnya ada burung hinggap, saya semprot, burungnya terbang. Jadi biarkan dia di situ, kita lap dengan microfiber, dikesut, kemudian microfibernya dicuci gitu. Atau kalau bisa dengan sabun atau deterjen, digunakan sabun atau deterjen. Lantai sumber penularan utama yang harus dicuci dengan bersih karena semuanya mengendap ke bawah karena itu gravitasi. Jadi ventilasi, durasi, jarak, dan menggunakan masker yang benar. Mungkin sering lihat orang pakai masker hidungnya keluar, orang pakai masker nyantol hanya di telinga, itu nggak ada gunanya masker, itu bukan fashion, itu masker untuk melindungi dari binatang buas. Jadi tolong digunakan. Saya lepas masker kan saya di ruangan sendirian. Kalau saya di luar saya akan gunakan masker ganda. Kalau saya di zona merah saya menggunakan masker N95 yang proteksinya paling tinggi. Ini sebagai catatan terakhir dari saya, segera cari bantuan medis kalau saturasi turun. Atau kalau tadi ngitung nafasnya nggak nyampe 10. Kenapa? Kemungkinan perlu tata laksana perawatan kesehatan atau dipantau. Karena di COVID ini yang dominan cemasnya. Kita panik dulu, cemas dulu. Jadi qadarullah kalau memang ada tetangga atau siapa atau saudara yang dalam kemudian COVID, nggak apa-apa. Kita atasi sama-sama, kita berjuang sama-sama supaya nggak fatal, dari awal dibenarin gitu. Kemudian awasi skala sesaknya, hitung nafasnya. Mungkin teman-teman semua, ibu-ibu yang saya hormati dari PKK Kabupaten Wonogiri, mengerti antara PCR positif, oh berarti di swab positif, SARS-CoV-2 ditemuin, ada city value, nilai city value. Di kami nilai yang mengatakan kalau tinggi memang tidak terlalu virulen, tapi angkanya tergantung dari markernya, tergantung dari laboratorium itu normalnya berapa. Kami tidak menganggap itu, yang kami anggap adalah apabila dia positif, 14 hari kemudian dia sudah aman, kalau klinisnya aman gitu. Jadi dipantau saja oleh fasilitas kesehatan terdekat dan mengikuti arahan dari nakes yang merawat atau yang melakukan pemantauan. Lewat dari 14 hari aman selama tidak ada paparan baru. Kemudian pesan dari kami yang ada di nakes yang bertugas di zona merah, jangan kalah sama virus. Virus mutasi nggak masalah, kita juga mutasi. Jangan mau kalah, jangan kalah tekun. Pandemi itu arisan. Ada kemungkinan bisa hair atau remedial. Semua bisa dapat kocokan. Tapi jangan takut. Matinya gampang kok. Cuci tangan pakai sabun, pecah coronanya. Jadi ikhtiar proteksi dirinya, protokol kesehatan dijaga. Semua saran anjuran pemerintah dikerjakan. Semua saran yang diberikan itu dengan itikat baik untuk menjaga sebaik-baiknya masyarakat yang ada. Vaksinasi kerjakan. Vaksinasi itu cara kita untuk kenalan baik-baik sama SARS-CoV-2. Karena pilihannya cuma 2. Kenalan nggak baik itu terinfeksi, kenalan baik-baik itu divaksin. Kami tenaga medis sudah 3 kali divaksin. Apakah akan ada vaksin berikutnya? Kami akan ikuti karena epidemiologi, semua peneliti semua juga sudah melihat kapan perlu lagi. Kami akan mengikuti. Kenapa? Itu kenalan lagi, latihan tempur. Jadi kalau saya pernah latihan tempur, suatu ketika kena colek kecil, saya sudah pernah tempur yang asli, saya sudah terbiasa. Badan saya bisa mengatasi. Rata-rata pasien kami yang divaksin, kalau terkena tidak ada yang fatal. Tapi yang tidak divaksin, kalau terkena fatal. Jadi lebih baik, begitu ada kesempatan, vaksin jenis apapun, serahkan kepada tim medis yang memberikan arahan, tim vaksinator, untuk bisa diberikan vaksin sesuai dengan kondisi masing-masing dari kita.
Apabila terpapar akan tertahan fatalitasnya dengan pola hidup yang sehat dengan semua ikhtiar yang kita kita dapat berikan. Jadi mengurangi paparan itu artinya apa? Supaya nggak belanja virus atau binatang buas yang masuk ke badan kita nggak banyak. Jaga tubuh, jaga imunitas. Jadi cara kita membuat agar si corona kalau masuk ke badan kita nggak betah. Sebelum masuk sudah kita basmi dulu, kita tutup semua pintu, kita jarak dari dia. Kemudian dimatikan di luar badan kita, di badan kita kasih pola hidup yang baik. SARS-CoV-2 di awal-awal otomatis dia loading glukosanya tinggi, jadi bagi yang kenapa yang komorbid diabetes banyak karena dia punya bonus gula banyak sekali. Bagi yang awal-awal kena kemudian nggak pengen makan nggak apa-apa, istirahat memang begitu yang pertama. Tidur itu mekanisme penyembuhan yang terbaik. Jadi tolong makan yang sesuai dengan fitrahnya, jangan terlalu tinggi glukosa, kemudian tidur yang cukup. Tubuh minta tidur untuk healing. Sama dengan habis divaksin, minta ngantuk, tidur. Saya sampai 3 hari kipinya waktu itu memang ngantuk. Dan ikuti, karena tubuh saya sedang mencetak prajurit untuk melawan SARS-CoV-2. Apabila nanti terpaksa harus tempur. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, semoga terima kasih, salam dari kami dan teman-teman di Rumah Sakit Persahabatan, juga di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share ya, Bu.